Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul di mana film ini menceritakan kisah seorang kakak sepupu yang di-unboxing oleh pacar adik sepupunya hingga perutnya membengkak. Bagaimanakah alur ceritanya? Langsung saja mari kita tonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Alisa. Ia berprofesi sebagai instruktur yoga dan kini sedang sibuk mencari investor guna membantu mengembangkan proyeknya, yaitu sebuah aplikasi yoga yang Alisa rancang sendiri. Sayangnya belum satupun investor yang berminat. Alisa yang memiliki kekasih yang bernama Karan. Karan ini berprofesi sebagai seorang penulis dan mereka telah berpacaran selama 6 tahun. Karan sudah menulis sebuah buku, namun ia belum menemukan penerbit yang mau mensponsori bukunya tersebut. Pada suatu hari, Karan dan Alisa diundang oleh seorang wanita cantik yang bernama Tia. Tia merupakan sepupu dari Alisa dan ia baru saja balik dari Amerika. Jika Alisa hidupnya serba pas-pasan, sebaliknya Tia berasal dari keluarga konglomerat di mana ayahnya Tia ini adalah pengusaha yang sangat-sangat sukses di sana. Mereka pun bersantai di sebuah kapal pesiar yang disewa oleh kekasih Tia yang bernama Zen. Zain merupakan seorang pengusaha properti dan saat ini ia sedang mengurus sebuah mega proyek villa dengan nominal yang sangat fantastis. Dan ia sudah berpacaran dengan Tia selama 3 tahun. Sesudah itu mereka mengajak Alisa dan Karan untuk berlibur ke villa milik ayahnya Tia. Saat datang ke tempat itu, Alisa melihat foto ibunya dan ia teringat kembali akan masa lalunya. Setelah menghabiskan liburan bersama-sama tanpa sepengetahuan pasangan masing-masing, Zen dan Alisa mulai saling ada ketertarikan di antara mereka berdua. Kebetulan karena sering diabaikan oleh Karan akibat sibuk mencari cara menerbitkan bukunya, serta karena Karan tak mendukung aplikasi yoga yang Alisa buat dan selalu bertengkar masalah pekerjaan, Alisa pun akhirnya membuka hatinya untuk Zen. Zen yang mengalami sakit pinggang di usia mudanya lalu menghubungi Alisa untuk melakukan terapi. Dengan semangat yang membara, tentu saja Alisa siap membantunya. Lantas Zen datang ke studio yoga milik Alisa yang kebetulan sedang sepi. Dan di saat terapi sedang berlangsung, Alisa dan Zen saling curhat perihal keluarga mereka masing-masing. Ketika masih anak-anak, Zen pernah melarikan diri dari rumah akibat ayahnya sering melakukan KDRT terhadap ibunya. Alisa pun mengatakan hal yang serupa juga, di mana ibunya depresi hingga innalillahi akibat perlakuan ayahnya. Obrolan itu pun lantas diakhiri dengan menongkret-nongkret bersama. Beberapa hari kemudian diceritakan Tia akan kembali ke Amerika dan sejenak mampir ke tempatnya Karan. Dan juga Alisa, dia datang bersama Zen kekasihnya itu. Dan ketika sedang di dapur, Zen kembali meminta asupan nutrisi kepada Alisa, namun kali ini Alisa menolaknya. Karena ia sadar jika Zen ini adalah cem-cemannya Tia, sepupunya sendiri. Tanpa ampun, Zen terus mendesaknya hingga membuat Alisa kabur ke toilet untuk menguji diri. Namun napasnya saat akan mengadang, jari Zen terjepit pintu tersebut. Alhasil jari tangan Zen terluka dan harus diobati sehingga membuat dia harus ke bandara seorang diri. Di saat bersamaan, Karan sendiri harus keluar kota karena ia ada janji untuk bertemu dengan seorang penerbit. Alisa mencoba melarangnya, namun larangan itu justru mengakibatkan pertengkaran dan ia memutuskan untuk pergi ke sana. Mengetahui Karan yang telah pergi, Zen pun lalu mencoba menghibur Alisa yang sedang bersedih. Bak gayung bersambut, Alisa pun lalu membuka gawangnya lebar-lebar agar Zen mencetak gol di tempat tersebut. Ketika Karan sedang di luar kota dan dia berada di Amerika, secara bebas Zen dan Alisa mengulap together anytime and anywhere di mana-mana saja untuk bermain futsal bersama-sama. Zen yang mengetahui mimpi Alisa untuk mengembangkan aplikasi yoganya, di sana ia berkata siap menjadi investor namun ditolak oleh Alisa. Jika Zen melakukan itu, maka Tia bisa saja mencurigai hubungan mereka. Di satu sisi terlihat ayah Alisa menelpon anaknya untuk memberi ucapan selamat ulang tahun.
Ayahnya sendiri tinggal di desa, sedangkan Alisa tinggal di kota Mumbai. Sejak ibunya tiada, Alisa sangat membenci ayahnya itu. Mereka jarang bertemu dan juga berkomunikasi. Mengetahui Alisa yang berulang tahun, dia pun diam-diam memutuskan kembali ke India dan dia ingin merayakan hari jadi sepupunya itu bersama-sama. Bukan hanya dia, Karan pun datang memberikan kejutan dengan melamar Alisa untuk bertunangan. Dan dengan senang hati, Alisa pun menerimanya. Lanjut cerita, Sen terlihat memantau proyek yang dijalankannya. Dalam proyek itu didanai oleh beberapa investor dan perusahaan milik ayah dia yang merupakan penanam modal terbesar di sana. Dengan kata lain, dia merupakan kekasih sekaligus mitra kerja dari Sen. Dia sebenarnya pernah mengajak Sen untuk menikah, akan tetapi Sen menolak dengan alasan ia ingin lebih fokus merampung mega proyek ini terlebih dahulu. Di tempat yang berbeda, lagi dan lagi Karan dan Alisa bertengkar hebat akibat urusan pekerjaan. Pertengkaran itu membuat Alisa minggat dari kediaman mereka dan pergi ke tempat ayahnya. Alisa pun akhirnya memutuskan hubungannya dengan Karan. Dan ketika di rumah ayahnya, Alisa juga bertengkar hebat dengan ortunya itu. Alisa kembali mengungkit masa lalu di mana ayahnya kekeh tidak mau pindah ke Mumbai dan menerima tawaran pekerjaan dari kakak iparnya, padahal saat itu ia sedang mengalami permasalahan finansial. Permasalahan ekonomi itu jugalah yang menjadi salah satu pemicu ibunya untuk pergi selama-lamanya. Alisa kesal dengan Karan dan juga ayahnya. Ia lalu melampiaskan emosinya itu dengan memblokir semua kontak WA termasuk di Sen sendiri. Di satu sisi, Sen yang kangen berat dengan Alisa dan mengetahui jika dia akan menemui Alisa di sebuah kafe, lalu menyusul mereka ke sana. Saat bertemu dengan Sen, Alisa berusaha menghindar dan di saat bersamaan, Karan datang menjemputnya. Namun Alisa memilih untuk pergi menggunakan taksi. Di dalam perjalanan, dia lalu membuka blokir kotak WA dari Sen dan sebuah pesan suara masuk dari Sen. Ia mengatakan jika ia sangat mencintai Alisa. Sesudah itu, Alisa lalu menemui Sen di apartemennya. Di sana, Sen mengatakan jika ia telah mengembalikan dana investasi dari perusahaan milik ayahnya dia. Sen juga berkata akan menyewakan sebuah studio yoga yang mewah untuk Alisa. Ia juga berkata akan mencari waktu yang tepat untuk mengakhiri hubungan ia dengan Tia. Karena Sen benar-benar hanya mencintai Alisa. Di satu sisi, Alisa sendiri terlihat takut dan kebingungan. Ia merasa bersalah terhadap Tia, sepupunya sendiri. Tetapi di sana Sen meyakinkan Alisa kembali jika ini jalan yang terbaik. Lanjut cerita, ketika Tia mengadakan pesta ulang tahunnya, Alisa memberitahu Sen jika ia sedang hamil. Di saat bersamaan, ia mendapatkan kabar jika investor yang akan mendanai proyek mereka tersandung kasus korupsi. Sehingga proyek Sen terancam batal beroperasi, dan terkait kehamilan Sen meminta Alisa untuk tetap tenang dan dia berjanji akan mengatasi semua masalah tersebut. Permasalahan finansial Sen diketahui oleh Tia dan ia siap menggadai villa miliknya untuk membackup operasional proyek kekasihnya itu. Sen pun menjadi dilema. Di satu sisi ia harus memilih Alisa yang sedang mengandung buah hatinya, dan di sisi yang lain ia tetap butuh Tia untuk kelancaran proyeknya. Lambat laun Tia mulai curiga dengan gerak-gerik dari Sen dikarenakan Sen terlihat gelisah dan sering menelpon seseorang secara sembunyi-sembunyi. Dia kemudian mengecek isi ponsel milik Sen. Saat kekasihnya lengah, dalam catatan panggilan itu terlihat Sen sering menghubungi nomor ponsel yang disimpan atas nama kontraktor. Tentu saja nomor itu ialah nomornya Alisa. Sen tidak mau gegabah dan takut jika main serongnya diketahui oleh Tia. Namun Tia tidak bisa mengecek lebih jauh lagi siapa orang dari nomor kontraktor itu. Dikarenakan Sen buru-buru masuk ke dalam mobil. Saat ia meletakkan HP tersebut, Sen pun sadar jika Tia telah memeriksa isi ponselnya. Ia pun lalu mengganti nama dari nomor Alisa yang semula kontraktor, kini diubah menjadi Gitas Kapur, yaitu rekan bisnis dari si Sen sendiri. Lanjut cerita, Alisa yang sedang bunting lantas menghubungi Sen untuk menemaninya ke dokter kandungan. Sen yang awalnya mengiyakan permintaan tersebut, akan tetapi tiba-tiba saja ia membatalkan karena ada rapat penting di kantornya.
Hal itu pun membuat Alisa sangat emosi dan emosinya semakin memuncak ketika studio yoga yang disegel oleh pihak kepolisian. Ternyata studio yoga yang disewa oleh Zen untuk Alisa atas nama perusahaan yang tersandung kasus korupsi. Sesegera mungkin, Alisa menghubungi Sen namun teleponnya tak pernah digubris. Dan hal itu membuat Alisa datang ke kantor di saat Sen benar-benar melakukan rapat internal. Sen dan Alisa terlibat cekcok mulut yang bergema seantero gedung dan saat itulah Jitas melihat mereka berdua sehingga ia pun akhirnya tahu jika Sen ada main serong dengan Alisa. Jitas meminta Sen untuk menjaga baik hubungannya dengan Tia karena hanya Tia yang bisa membantu mengcover biaya dari proyek mereka. Akan tetapi Zen dengan tegas menolaknya dikarenakan ia akan memutuskan hubungannya dengan Tia dalam waktu dekat ini. Mendengar hal itu, Jitas sangat keberatan namun ia tak mampu berbuat banyak. Meskipun demikian, Sen sadar jika ia tetap butuh Tia untuk pendanaan mega proyeknya tersebut. Lalu Tia memberikan solusi terbaiknya yaitu dengan menggadaikan akte propertinya untuk dijadikan modal operasional kekasihnya itu. Tak ada pilihan lain, Zen pun lalu memperbaiki hubungannya dengan Tia dan mengajak kekasihnya itu untuk liburan. Tia masih saja menaruh rasa curiga dengan gerak-gerik Sen belakangan ini. Karena lagi dan lagi Sen menelpon secara diam-diam. Ketika Tia bertanya, Sen mengatakan jika yang menelpon ialah kontraktor terkait urusan bisnis. Tia sama sekali tak percaya dikarenakan tidak mungkin seorang kontraktor melakukan video call dengan Sen pada jam 2 dini hari. Dia kemudian meminta putus namun Sen berusaha keras membujuknya. Karena Tia ngotot pisah, Sen akhirnya mengizinkan Tia untuk memeriksa isi ponselnya. Lalu Tia menghubungi nomor kontak kontraktor itu dan benar saja, nomor itu memang milik sang kontraktor proyek. Karena nomor Alisa kini telah berganti nama menjadi Jitas Kapur. Pertengkaran itu akhirnya reda dan kali ini Tia merasa bersalah dikarenakan sudah berprasangka buruk terhadap kekasihnya tersebut. Sementara di tempat yang berbeda, Alisa tak sengaja bertemu dengan Karan mantan kekasihnya dulu. Tidak banyak obrolan terjadi di antara mereka berdua, namun dari obrolan itu membuat Alisa tahu kini Sen sedang mengalami krisis finansial. Dan dia saat ini sedang menolongnya. Alisa pun terbakar emosinya kembali. Yang merasa dibohongi oleh Zen yang dulu pernah berkata jika ia tak akan menerima bantuan dari Tia. Dan Zen berkata jika sedang pergi keluar kota untuk keperluan bisnis. Namun nyatanya Zen justru liburan bersama dengan Tia. Alisa lalu bergegas mencari Zen ke apartemennya. Setelah sampai terlihat Zen dan Tia akan masuk ke dalam lift apartemen. Sebelum Alisa akan menghampiri mereka, Zen lalu menghentikan Alisa dan menariknya keluar hingga membuat mereka berdua kembali bertengkar hebat. Niat Alisa ingin membongkar semua rahasia mereka kepada Tia, akan tetapi lagi dan lagi aksinya ini dihentikan oleh si Zen. Zen meminta kepada Alisa untuk memberinya sedikit waktu untuk mengatasi permasalahan ini. Alisa pun mengalah dan lantas meninggalkan tempat tersebut. Untuk menenangkan suasana, Zen mengajak Anissa jalan-jalan menggunakan kapal pesiarnya. Lalu saat Zen izin ke toilet, Alisa secara diam-diam melihat si chat antara Zen dengan Tia yang membuat Alisa kembali terbakar api cemburu. Lantas menyusul Zen ke toilet, akan tetapi Alisa justru menemukan Zen sedang memberikan obat ke dalam minumannya. Zen berniat mengakhiri hidup dari Alisa dan hal itu membuat Alisa sangat ketakutan dan segera menghubungi Tia. Namun tindakannya itu ketahuan, Zen lalu berusaha mendorongnya ke laut. Namun Alisa melakukan perlawanan dan tiba-tiba kaki Zen secara tidak sengaja tersandung sebuah botol minuman yang melintas di dekatnya dan membuat Zen jatuh ke dalam laut. Sesudah itu, Alisa segera mungkin kembali ke daratan, meninggalkan Zen yang sudah tenggelam. Lalu di keesokan paginya, Karan menelpon Alisa dan mengatakan jika polisi menemukan tubuh Zen yang kaku di pinggiran pantai. Alisa ketakutan dan kebingungan dan tak tahu berbuat apa lagi. Setelah Zen innalillahi, Anissa memilih untuk menggugurkan kandungannya. Jitas yang curiga jika kepergian Zen karena ulah wanita simpanannya itu
Dia lalu memancing Tia dengan menanyakan apakah Zen punya wanita lain selama ini. Tentu saja Tia marah mendengar omongan dari Jitas dan membentak teman Zen itu, serta langsung mengusirnya keluar rumah. Karena Tia yakin jika Zen tidak pernah mengkhianatinya. Jitas yang masih belum bisa menerima dengan kepergian temannya itu lalu menelpon Alisa dan memintanya bertemu di parkiran mobil apartemen. Jika tidak mau, maka Jitas akan melaporkannya ke polisi. Nah, saat itulah akhirnya Alisa mengaku jika Zen tiada akibat kecelakaan dan karena ulahnya sendiri. Setelah mendengar penjelasan Alisa, Jitas tidak bisa berkata apa-apa lagi karena Zen pergi akibat murni kecelakaan. Pada suatu hari, Tia mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Jika almarhum ayahnya pernah memberikan surat wasiat yang isinya menyebut villa-villa yang akan digadai oleh Tia adalah atas nama Alisa. Ayah Tia ternyata pernah main serong dengan ibunya Alisa. Karena itulah Alisa tetap diberikan warisan. Namun karena tidak ingin villa itu menjadi milik Alisa, Tia berniat ingin menggadaikannya untuk modal usaha Zen kekasihnya tersebut. Alisa akhirnya tahu alasan ayahnya jika tidak pernah mau pindah ke kota dan menolak bekerja dengan ayahnya Tia. Ayahnya tidak mau bekerja dengan ayahnya Tia di Delhi karena ia emosi istrinya dulu pernah di-unboxing oleh saudaranya sendiri. Alisa menyesal telah pernah membenci ayahnya selama ini. Dan ia pun tak henti-henti meminta maaf disertai air mata yang mengalir bertubi-tubi. 2 tahun pun berlalu, hubungan Alisa dengan sang ayah kini telah membaik. Dan di suatu hari terlihat Alisa yang datang ke Karan. Ternyata Karan di kala itu sedang melaksanakan pesta lamaran terhadap seorang wanita. Ia yang gagal menjadi seorang penulis dan kini beralih bekerja di sebuah perusahaan yang sama dengan kekasihnya tersebut. Dia pun nampak hadir di pesta itu dan saat menghampiri Alisa, ia meminta maaf kembali serta menyesal karena telah membongkar aib ayahnya dan juga Alisa di masa lalu. Dia lalu mengajak Alisa melupakan masa lalu mereka yang kelam dan mengajaknya untuk move on dan membuka lembaran baru kehidupan mereka. Alisa pun setuju dengan perkataan sepupu atau adik tirinya tersebut. Dan film ini pun selesai. Oke teman rehat, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menikmati alur cerita film dari channel ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.